Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Taufik Hidayah, peserta PPG dalam jabatan batch 1 Mafal Akidah Akhlak asal LP3 IAIN Ponorogo. Pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang depan, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Baik? Ya, sehat? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Semoga dengan bacaan Fatihah nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran Bapak mulai. Bapak ingin absen pada kalian terlebih dahulu, ya. Agung, Alfi, April, Baya, Farah, Polis, Bagus, Ridwan, Safarul Sri, Noval, Rama Amelia, Syafa, Afan. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sebelum pelajaran dilanjutkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu, ya. Kemarin kita mempelajari tentang kalimat thayyibah. Apa arti kalimat thayyibah kemarin? Ya, bagus, kalimat yang baik. Dan kemarin kita itu mempelajari tentang kalimat thayyibah dengan tema kalimat qalqalah. Bagaimana bunyi bacaan kalimat qalqalah?
tahu dari kalian semua tentang pelajaran kemarin itu masih ingat apa tidak. Tapi ternyata itu kalian masih ingat semua ya. Berarti kalian itu termasuk orang-orang yang pintar. Anak selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami arti al-qawi dan siswa dapat meneladani sifat al-qawi. Jadi Bapak ingin ketika nanti setelah pelajaran ini selesai, Bapak ingin kepada kalian semua itu paham tentang arti al-qawi dan bisa meneladani atau bisa meniru sifat Allah yang berupa al-qawi. Anak selanjutnya pelajaran pagi hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Pernah belum kalian itu mendengar dari Asmaul Husna itu? Sering ya. Kalau pernah, apa yang dinamakan Asmaul Husna itu? nama yang baik. Ya bagus. Kalau jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Sekarang Bapak ingin tahu macam-macam dari Asmaul Husna itu kira-kira apa saja? Contohkan saja. Al-Qawi. Terus apa lagi? Al-Ghafar. Apa lagi? Al-Aziz. Ya itu. Ya oke, itu tadi merupakan dari macam-macam dari Asmaul Husna itu ya. Sekarang Bapak ingin lanjut pelajaran pagi hari ini yaitu tentang Asmaul Husna dengan tema Al-Qawi. Al-Qawi artinya Allah yang Maha Kuat. Jadi kekuatan yang dimiliki Allah itu adalah bersifat abadi. Abadi itu artinya selamanya. Apa arti dari abadi tadi? Selamanya ya. Jadi kekuatan Allah itu artinya abadi, tidak bisa habis atau tidak bisa kurang. Bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat al-qawi atau yang maha kuat adalah Allah mampu menciptakan langit tanpa bantuan siapapun. Jadi langit yang kita lihat, langit yang ada sejak kita belum lahir sampai sekarang, bahkan sebelum Bapak lahir sampai sekarang langit itu pun sudah ada. Dan langit itu tidak ada tiang, tapi langit itu masih kokoh di atas, tidak jatuh. Itu menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat al-qawi yang maha kuat. Itu ya, paham ya? Sekarang Bapak ingin tanya dari perwakilan laki-laki dan perempuan ya. Jadi dari perempuan dulu nggak apa-apa. Jadi saya ingin tanya kepada Safa ya. Coba contohkan kalau Allah itu mempunyai sifat al-qawi yang maha kuat, apa contohnya? Allah bisa menciptakan matahari. Ya bagus. Allah bisa menciptakan matahari. Jadi Allah menciptakan matahari itu berupa sinar. Sinar matahari dari zaman dahulu sampai sekarang. Sinarnya itu tidak akan habis-habis, masih ada sinarnya terus. Beda dengan buatan manusia. Misalkan manusia membuat lampu gitu ya, itu kan berupa sinar. Tapi sinar itu kalau baterainya habis ataupun setrumnya sudah habis, sinar itu sudah tidak bisa nyala lagi. Beda dengan matahari. Kalau matahari itu selamanya itu bisa memancarkan sinar terus sampai sekarang itu ya. Jadi itu merupakan bukti bahwa Allah itu maha kuat. Sekarang saya ingin tanya dari perwakilan laki-laki. Tadi perempuan sudah, sekarang dari perwakilan laki-laki. Mungkin dari Agung, apa bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat al-qawi? Apa? Allah bisa menciptakan gunung ya. Jadi Allah bisa menciptakan gunung. Itu merupakan suatu bukti bahwa Allah itu maha kuat. Pada zaman dahulu, sebelum ada gunung, bumi ini, bumi yang diciptakan Allah ini, itu bergoyang ini, kanan kiri. Setelah bergoyang,
Allah langsung menciptakan gunung itu. Ketika gunung itu wujud atau ada, terus gunung itu menjadi anteng, tidak bergoyang lagi. Nah, tadi Allah itu mempunyai sifat Al-Qawi yang maha kuat. Manusia itu juga mempunyai kekuatan, akan tetapi kekuatan manusia itu terbatas. Kadang-kadang kekuatan manusia itu juga bisa hilang. Contoh kekuatan yang dimiliki manusia ketika itu hilang, contohnya seperti orang itu lumpuh. Kamu tahu ya orang lumpuh? Tahu ya? Pernah kamu melihat orang lumpuh ya? Pernah tahu? Ya pernah. Orang lumpuh itu ketika dia ingin mengangkat sendok atau maupun mengangkat piring, ingin makan, dia tidak mampu. Karena apa? Dia tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Karena kekuatannya itu sudah hilang. Ya. Ketika orang lumpuh itu ingin bangun, ingin berjalan, ingin mengambil gelas untuk minum, dia tidak bisa. Karena apa? Kekuatannya sudah tidak ada lagi. Sekarang Bapak ingin tanya, kalau bukti bahwa kekuatan manusia itu bisa berkurang atau hilang, saya ingin bertanya kepada kalian, mungkin dari si Ridwan, apa contoh dari manusia itu kekuatannya itu hilang ataupun berkurang? Contohnya apa? Capek, ya. Jadi ketika manusia itu capek, misalkan seperti contoh, kamu baru bermain bola, berlari, terus kamu merasa capek. Akhirnya ketika kamu ingin melakukan aktivitas, kamu sudah kurang semangat lagi. Karena apa? Kekuatan yang kamu miliki itu sudah berkurang. Itu tadi contoh perwakilan dari laki-laki. Sekarang dari perempuan, mungkin dari April. Apa contoh bahwa manusia itu kekuatannya bisa hilang ataupun berkurang? Contohnya apa? Manusia sakit. Ya, manusia sakit. Ketika manusia sakit, kekuatannya itu sudah nggak seperti dia keadaan sehat lagi. Pernah nggak kamu merasakan sakit? Pernah. Ketika kamu sakit, ketika kamu ingin melakukan aktivitas itu semangat atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena kekuatan yang kamu miliki itu sudah berkurang. Itu ya. Oke anak, selanjutnya bagaimana cara meneladani sifat Al-Qawi? Tadi Allah itu kan mempunyai sifat Al-Qawi, yaitu ketika Allah menciptakan langit itu tanpa bantuan siapapun. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan, kita harus bisa hidup mandiri. Hidup mandiri itu bisa di rumah ataupun di sekolahan. Bapak contohkanlah. Misalkan kalau kamu mempunyai kekuatan, kamu harus berusaha untuk mandiri. Misalkan kalau mandiri di rumah, contohnya kamu ingin belajar, langsung belajar sendiri tanpa menunggu orang tua kamu menyuruh belajar. Ketika kamu ingin makan, harus ambil sendiri. Tidak boleh menyuruh pada teman lain ataupun kepada orang tua. Kalau di sekolahan misalkan seperti kamu mengerjakan soal sendiri, tidak boleh menyontek. Kamu berusaha semaksimal mungkin yang kamu bisa lakukan. Sekarang Bapak ingin bertanya, kalau kamu mempunyai kekuatan ketika hidup di rumah, itu kan anak, tadi Bapak sudah contohkan tentang cara meneladani sifat Al-Qawi, yaitu berusaha ingin untuk mandiri, baik itu mandiri di rumah ataupun di sekolah. Sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian, apakah ada dari kalian itu hidup mandiri ketika di rumah? Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Yang tahu tunjuk jari. Ya, apa? Amel? Masak sendiri, ya, betul. Ketika kamu mempunyai kekuatan yang masih fit, kamu harus berusaha untuk masak sendiri. Ada yang bisa mencontohkan lagi ketika di rumah? Apa?
mencuci baju sendiri, bagus. Ketika kamu masih mempunyai kekuatan, kamu harus berusaha untuk mencuci baju sendiri ya. Sekarang contoh dari meneladani sifat al-qawi. Di antaranya itu kuat menahan emosi atau marah. Jadi kamu itu harus bisa menahan rasa marah kamu. Seperti contoh, misalkan ada teman kamu berlari-lari, setelah itu dia menjatuhkan botol minuman kamu, akhirnya botol minuman kamu itu pecah. Nah, kamu itu harus bisa menahan rasa emosi kamu atau bisa menahan rasa marah kamu. Karena apa? Karena teman kamu itu tidak sengaja. Itu contoh dari cara menahan atau meniru sifat Allah yang berupa al-qawi, yaitu dengan cara menahan kemarahan atau menahan emosi. Sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian. Kelihatannya Pak, semuanya kelihatan sudah capek. Bapak ingin lihat, kayaknya Bapak ingin lihat pada kalian. Kalian itu masih fokus apa tidak dengan pelajaran ini? Bapak ingin lihat dengan fokus kalian semua. Kita lakukan dengan SBG ya. Itu nanti akan kelihatan siapa yang fokus, siapa yang tidak. Tepuk tunggal, ganda, kepala, tangan kanan, tangan kiri. Nah, oke, berarti sudah masih fokus semua ya. Sekarang Bapak lanjut dengan pelajarannya, yaitu tentang hikmah al-qawi. Hikmah dari al-qawi itu kita itu tidak boleh merasa sombong ketika kita mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita harus bersyukur. Caranya bagaimana? Ketika ada orang jatuh, kita harus segera untuk menolong, jangan ditertawakan. Sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian semua. Pernah nggak kamu melihat orang jatuh? Ketika kamu melihat orang jatuh, kalau kamu mempunyai kekuatan, kamu seharusnya harus menolong. Tapi kebiasaannya orang-orang itu, biasanya itu tidak langsung menolong. Apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat teman kamu jatuh? Biasanya apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Menertawakan. Nah, sebaiknya kalau besok ketika kamu itu melihat orang jatuh, itu jangan ditertawakan terlebih dahulu. Harus kita cepat-cepat untuk menolong karena kita itu mempunyai kekuatan. Banyak kejadian sekarang itu. Biasanya kalau di luar sana, kalau di jalan ada orang jatuh ataupun kecelakaan, terus orang itu tidak langsung menolong, tapi biasanya itu langsung mengambil gambar orang yang jatuh itu atau dibuat selfie terlebih dahulu. Itu zaman sekarang. Sebaiknya jangan seperti itu. Kalau kalian nanti melihat orang jatuh, harus segera untuk ditolong karena kamu itu masih mempunyai kekuatan. Nah, jadi tidak boleh sombong. Kita harus bisa menolong pada teman kita yang lagi keadaan lemah. Itu ya, paham ya? Karena untuk menghilangkan rasa jenuh kita ataupun rasa capek kita melihat video bersama ya. Jadi nanti ketika kita sudah melihat video itu, nanti Bapak ingin kepada kalian semua untuk merangkum, membuat rangkuman isi dari video yang kita lihat nanti. Paham ya? Mari kita lihat video kita sekarang. Ya Allah, sampai kapan aku akan seperti ini? Bersabarlah, karena ada peristiwa besar dikala orang itu mengalami ujian sakitnya. Peristiwa apa? Apabila seorang mukmin menderita sakit, maka Allah akan mengutus 4 malaikat untuk mendatanginya. Mula-mula Allah mengutus malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya.
gemes banget. Ya udah, kamu tunggu bentar ya. Ibu ambilkan makanan. Kemudian Allah mengutus malaikat kedua untuk mengambil nafsu dan rasa dari mulutnya. Ayo makan dulu nak. Aku gak nafsu makan bu. Lidahku rasanya tawar dan agak pahit. Dipaksa nak, biar badannya kuat kembali. Setelah itu Allah mengutus malaikat ketiga untuk mengambil pancaran sinar di wajahnya. Subhanallah, wajahmu pucat banget nak. Ibu panggilkan dokter dulu ya. Terakhir, Allah mengutus malaikat keempat untuk mengambil dosa-dosanya. Biarkan istirahat dulu anaknya bu. Jangan lupa obatnya harus rutin diminum. Insya Allah akan segera sembuh. Baik, terima kasih dokter. Ketika Allah mengendaki kesembuhan pada hambanya, maka Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengembalikan kekuatannya. Selanjutnya malaikat kedua diperintahkan mengembalikan nafsu dan perasaannya. Dan malaikat yang ketiga diperintahkan mengembalikan sinar di wajahnya. Kamu sudah baik kan nak? Alhamdulillah, tubuhku sudah mulai segar kembali bu. Alhamdulillah. Namun malaikat yang keempat merasa tidak mendapatkan perintah, sehingga kembali menghadap Allah. Ya Allah, mengapa engkau tidak memerintahkanku mengembalikan dosa-dosanya? Allah yang Maha Agung menjawab dengan firman-Nya, tidaklah baik apabila kamu mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah dosa-dosa itu melemahkan dirinya saat ia sakit. Kemudian Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk membuang dosa-dosanya ke lautan. Masya Allah, jadi dosa-dosaku nanti tidak akan dikembalikan lagi ketika sembuh. Benar, itu sebabnya ketika diuji menderita sakit, hendaknya manusia tetap bersabar, di samping juga tetap berikhtiar mencari kesembuhan. Baiklah, aku akan berusaha sabar menghadapi ujian Allah ini. Nah, gitu dong, jaga. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan bersama dosa-dosanya. Setelah kita menonton video tersebut, Bapak ingin kepada kalian semua untuk merangkum atau membuat isi dari video pembelajaran tadi bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Buku sayang, ku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.
Jadi Bapak ingin dari kalian semua, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk maju membacakan isi dari rangkuman video pembelajaran tadi. Bisa dimulai dari Afan. Dari April untuk membacakan isi video tadi. Bermain kartu. Jadi nanti Bapak membagi kartu kepada kalian semua. Kartu ini nanti berisi tentang soal dan jawaban. Setelah itu nanti kalian untuk mencari pasangan kalian sesuai dengan isi kartu ini ya. Paham ya? Kartu ini saya acak terlebih dahulu. Bisa dimulai dari sekarang untuk mencari pasangan kalian. Bisa mencari pasangan. Jadi kalian sudah mencari pasangan kalian, jadi Bapak ingin konfirmasi kepada Bapak terlebih dahulu, kira-kira jawaban dari kalian betul apa tidak. Bisa dimulai dari sekarang, dari arah depan. Ayo. Jumlah Asmaul Husna 99. Ya betul. Cara mempelajari sifat al-qadir. Dapat itu mandiri. Ya betul. Nanti dari Asmaul Husna. Nama Allah yang baik. Ya betul. Menjadi manusia yang tidak sombong. Ya betul. Tidaklah Allah Maha Kuat menciptakan langit. Ya betul. Arti dari Al-Qawi Yang Maha Kuat. Ya betul. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, sebelum pelajaran Bapak tutup, Bapak ingin kasih kesimpulan terlebih dahulu. Tadi kita itu mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang bagus atau nama-nama Allah yang indah. Jumlah Asmaul Husna itu tadi ada 99. Dan tema pagi hari ini tadi tentang Al-Qawi, artinya Allah yang Maha Kuat. Bukti Allah mempunyai sifat Al-Qawi atau yang mempunyai sifat yang kuat. Allah mampu menciptakan langit, bumi, matahari, dan sebagainya. Semoga pembelajaran pada hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.